Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanda Nuris Desiana dengan NIM akhir 024 dari kelas Gizi 5A. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal metode diet quality atau DEQI. Berikut merupakan identitas jurnal utama yang saya gunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kualitas pola makan menggunakan skor DASH dan juga EMET serta menganalisis hubungannya dengan berbagai indikator obesitas pada orang dewasa usia kerja di Mongolia Dalam untuk menentukan pola diet yang paling berkaitan dengan resiko obesitas. Lalu untuk jumlah sampelnya sendiri, penelitian ini melibatkan 1.320 orang dewasa dengan usia 18 hingga 60 tahun yang dipilih melalui multi-stage cluster random sampling. Lalu untuk repetisinya sendiri, untuk penelitian ini tidak melakukan repetisi karena menggunakan desain potong lintang di mana data diet dan status gizi dikumpulkan satu kali pada tahun 2015 melalui 24 hours recall 3 hari berturut-turut dan juga metode penimbangan untuk dianalisis hubungannya dengan indikator obesitas. Langkah untuk melakukan penelitian ini adalah yang pertama, penelitian menggunakan desain cross-seksional dengan 1.320 orang dewasa yang dipilih melalui multi-stage cluster random sampling, mengumpulkan data demografi, perilaku kesehatan, dan juga riwayat penyakit. Lalu langkah berikutnya adalah asupan makanan dinilai menggunakan 24 hours recall selama 3 hari dan penimbangan bahan makanan. Kemudian kualitas diet dihitung menggunakan indeks DASH dan juga EMET serta antropometri diukur untuk mendapatkan BMI dan juga lingkar pinggang. Langkah berikutnya yang ketiga adalah data dianalisis menggunakan ANOVA, Chi-square, dan regresi logistik melalui SPSS versi 19 dengan tingkat signifikansi P kurang dari 0,05 untuk menilai hubungan kualitas diet dengan indikator obesitas. Mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dilakukan dengan memeriksa kelengkapan survei dan memasukkannya ke SPSS, kemudian data diet dari 24 hours recall dan penimbangan makanan dihitung menjadi rata-rata asupan harian menggunakan Chinese Food Composition Table pada tahun 2007. Lalu skor kualitas diet ini ditentukan berdasarkan indeks DASH dan juga EMET. Lalu data numerik diuji normalitasnya dan disajikan sebagai rata-rata kurang dari SD atau mediannya ini P25 hingga P75, sedangkan data kategorik disajikan sebagai persentase dan dianalisis menggunakan uji Chi-square. Berikut merupakan hasil penelitian yang pertama dari total 1.320 responden. Prevalensi obesitas abdominal ini sebesar 38,5%, overweight dan obesitas 60,6%, serta resiko obesitas tinggi 63,1%. Responden dengan skor diet tertinggi atau T3 umumnya tinggal di kota Bernishan dan berpendidikan tinggi dengan P kurang dari 0,001 serta memiliki aktivitas fisik yang cukup. Berdasarkan AMET, semakin tinggi skor diet, semakin rendah proporsi obesitas dengan signifikansi P kurang dari 0,05. Sedangkan DASH tidak menunjukkan hubungan signifikan. Hal ini menegaskan bahwa pola makan Mediterranean atau EMET lebih berpengaruh dalam menurunkan resiko obesitas dibandingkan dengan DASH diet. Hasil penelitian yang kedua, berdasarkan tabel asupan kelompok pangan dan zat gizi, responden dengan skor kualitas diet tertinggi atau T3 baik pada indeks DASH maupun EMET memiliki asupan sayur, buah, kacang, biji-bijian, dan legum yang lebih tinggi secara signifikan dengan P kurang dari 0,001 dibandingkan kelompok dengan skor rendah. Sebaliknya, konsumsi daging merah dan olahan, lemak total, asam lemak jenuh, dan natrium lebih rendah pada kelompok T3. Hasil penelitian yang terakhir menunjukkan bahwa analisis regresi menunjukkan skor DASH hanya berhubungan signifikan dengan lingkar pinggang setelah penyesuaian, sedangkan tidak terkait dengan BMI maupun WCBMI. Sebaliknya, skor EMET menunjukkan hubungan negatif yang kuat dan konsisten terhadap seluruh indikator obesitas, sehingga pola makan Mediterania lebih efektif dalam menurunkan risiko obesitas dibandingkan dengan DASH. Ya, kita akan membahas bagaimana validitas dan reliabilitas dengan metode lain. Berdasarkan penelitian oleh Yu et al. Pada tahun 2021, validitas skor DASH dinilai dengan membandingkan hasil FFQ dengan 2 kali Weight 7-Day Dietary Records atau 7-DDR sebagai standar emas, dan hasilnya menunjukkan validitas tinggi dengan korelasi delta Newt sebesar 0,77 pada laki-laki dan 0,76 pada perempuan. Validitas ini semakin diperkuat oleh korelasinya dengan biomarker seperti N3, karotenoid, dan tocopherol yang
konsisten dengan pola makan sehat. Untuk reliabilitasnya sendiri, skor DASH dinilai melalui 2 kali pengisian FFQ dalam selang 1 tahun dan hasilnya menunjukkan reliabilitas tinggi dengan ICC 0,81 pada laki-laki dan 0,79 pada perempuan yang menandakan skor konsisten dan stabil dari waktu ke waktu. Metode ini memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama ini kelebihannya indikatornya jelas dan terstandar sehingga memudahkan peneliti menghitung skor kualitas diet berdasarkan konsumsi harian responden. Lalu mudah diterapkan pada data survei termasuk data dari FFQ, recall 24 jam maupun food record sehingga fleksibel untuk berbagai jenis penelitian gizi. Lalu mewakili pola makan secara keseluruhan bukan hanya menilai satu nutrien sehingga memberikan gambaran komprehensif tentang kualitas diet. Lalu untuk kekurangannya yang pertama penilaian ini bergantung pada akurasi data konsumsi terutama bila menggunakan FFQ atau recall 24 jam yang rentan terhadap bias ingatan. Lalu untuk yang kedua tidak memperhitungkan konteks budaya dan variasi makanan lokal sehingga beberapa komponen DASH ini sulit diterapkan di populasi tertentu. Lalu yang terakhir, skor dapat bervariasi antar penelitian karena terdapat beberapa versi modifikasi, misalnya variasi dalam pengelompokan makanan atau penentuan kategori. Dalam penelitian ini terdapat beberapa bias yang mungkin terjadi. Yang pertama itu bias ingatan atau recall bias yang dapat terjadi karena 24 hours recall bergantung pada ingatan responden. Lalu yang kedua adalah bias pelaporan atau reporting bias yang mungkin melebihkan laporan makanan sehat atau menutupi konsumsi makanan kurang sehat sehingga hasilnya ini tidak mencerminkan pola makan yang sebenarnya. Lalu untuk yang terakhir bias seleksi atau selection bias, meskipun menggunakan multi-stage cluster random sampling, beberapa kelompok masyarakat masih mungkin kurang terwakili karena keterbatasan akses atau ketidaksediaan berpartisipasi. Untuk cara mengurangi biasnya sendiri ini, yang pertama diatasi dengan wawancara oleh enumerator terlatih menggunakan teknik probing, alat bantu visual, dan 24 hours recall selama 3 hari. Lalu dikurangi melalui jaminan kerahasiaan, sikap netral enumerator, serta kombinasi recall dengan penimbangan makanan. Lalu untuk yang terakhir diatasi dengan pemilihan sampel acak sesuai desain cluster, meningkatkan partisipasi melalui penjelasan tujuan penelitian, serta mencatat karakteristik menolak untuk menilai keterwakilan. Untuk kesimpulan dari review yang telah saya lakukan adalah kualitas diet ini berhubungan dengan risiko obesitas pada orang dewasa usia kerja di Mongolia dalam. Skor EMET atau pola makan Mediterania menunjukkan hubungan yang lebih kuat dan konsisten dalam menurunkan risiko obesitas dibandingkan dengan skor DASH. Lalu responden dengan skor kualitas diet tinggi cenderung memiliki pola makan lebih sehat dengan asupan sayur, buah, biji-bijian, legum, dan pangan nabati yang lebih tinggi serta konsumsi lemak jenuh, daging merah, dan natrium yang lebih rendah. Pola makan yang lebih baik ini berkontribusi pada status gizi yang lebih seimbang dan penurunan berbagai indikator obesitas. Secara keseluruhan, penelitian menegaskan bahwa pola makan berbasis pangan nabati lebih efektif dalam mencegah obesitas. Merupakan daftar pustaka yang saya gunakan baik dari jurnal utama maupun jurnal pendukung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.